Hai, jumpa lagi bersama saya Rubirman. Kali ini narasumber kita adalah Ade Yunita Batubara, Miss Tourism World Indonesia 2022. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Wah, ini Ade ini waktu itu bantuin sama Mas Arga ya? Iya. Waktu itu acara karnaval. Karnaval. Wah, seru banget itu. Gimana nih, kok bisa kenal sama Mas Arga? Kenal sama Mas Arga ceritanya sebenarnya dari 2018 itu Ade kan udah terjun di pageant. Iya. Nah, waktu itu di satu kompetisi di Medan kebetulan lagi jadi juri dan ternyata pemilik ajangnya itu Mas Arga. Jadi awal mula kenalnya itu di Medan. Jadi bestie deh tuh. Iya, jadi bestie. Sekarang jadi bestie. Iya. Oke, nah ceritain dong tentang Ade Yunita nih, pengalaman di pageant di mana aja, mungkin bisa di-share nih. Oke. Jadi kalau pengalaman di pageant sebenarnya udah sangat banyak ya kok. Awalnya itu 2016 pernah coba ke Putri Indonesia Sumut. Sumut, iya, oke. Sumut, karena aslinya dari Medan ya. Dari Medan. Iya, terus 2018 dipilih sama dari Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mewakili Sumatera Utara waktu itu di ajang Putra Putri Pendidikan Indonesia tahun 2018. Dan alhamdulillah jadi runner up 3 pada saat itu. Ya, setelah itu 2019 ikut lagi nih ke Miss Global Indonesia, pada saat itu namanya Miss Global. Miss Global, lalu diganti ke Sri Kandi Indonesia. Ya, pemiliknya itu Mas Arga. Mas Arga, iya. Nah, karena COVID kan 2020-2021 itu tidak ada ajang internasional. Akhirnya 2022 dikirim mewakili Indonesia ke Miss Tourism World di Vietnam waktu itu. Oh, Miss Tourism World di Vietnam. Di Vietnam. Wah. Banyak ya ininya ya. Iya, ya terakhir ya. Terakhir kemarin mewakili Sumatera Utara jadi Miss Mega Bintang. Miss Mega Bintang. Iya. Wow. Nah, kamu kan udah banyak nih join beauty pageant ya. Nah, apa aja yang experience yang kamu dapetin sih? Pastinya sangat banyak ya. Yang pertama di setiap ajang pastinya beda-beda. Untuk memilih winnernya juga pasti beda-beda, advokasinya berbeda. Tapi Ade selalu bawakan satu advokasi yang sama. Apa nih? Ya. Advokasi kamu nih? Iya, jadi Ade punya platform sendiri, namanya tuh Relawan 1000 Kebaikan. Oke, Relawan 1000 Kebaikan apa aja nih? Iya, jadi terbentuknya Relawan 1000 Kebaikan sebenarnya itu atas dasar dari pengalaman pribadi. Jadi Ade punya trauma, pernah menjadi penyintas kekerasan seksual. Oh, oke. Iya, tapi waktu itu karena umur masih terlalu muda waktu mengalaminya, dapat pengancaman, terus pada saat itu orang tua tinggal satu kan, tinggal ayah. Yang namanya orang tua laki-laki kan dia mungkin sibuk kerja, jadi kurang bisa memperhatikan anak kan. Akhirnya nggak berani ngomong ke siapapun, memendam sendiri. Bertahun-tahun akhirnya jatuhnya ke trauma gitu. Dari situ ketika Ade mulai sembuh karena ke psikolog, ternyata yang tadinya saya pikir tuh cuma saya aja yang ngalamin seperti itu. Ternyata di sekeliling saya juga banyak perempuan-perempuan muda yang mengalami kekerasan seksual, tapi tidak berani untuk speak up. Iya, dari situ akhirnya membentuk Relawan 1000 Kebaikan. Jadi sebagai wadah untuk perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan, itu bisa ngadu ke Relawan 1000 Kebaikan. Kita akan bantu dalam platformnya proses di IG atau penyembuhan. Iya, kita ada di Instagram. Apa nama itunya? Relawan 1000 Kebaikan. Itu ya, sesuai ya? Iya, sesuai. Nah, jadi buat yang mengalami itu ya silakan lapor situ, nanti bisa dibantu untuk pemulihannya. Iya, karena itu sangat berat ya untuk proses pemulihan itu sangat berat sekali, apalagi kalau kita benar-benar sendiri gitu. Jadi kita bisa bantu. Nah, berarti Ade sendiri juga berarti bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa membantu untuk pemulihan itu? Iya, kita ada beberapa di dalamnya. Itu kan ada volunteer gitu ya. Iya. Itu ada yang dari psikolog, psikiater juga, dan ada juga teman-teman yang memang peduli sesama perempuan. Ya, bekerja sama dengan komunitas lain seperti komunitas perempuan hari ini. Ya, dan ada kayak komunitas Sanggar Anak juga. Ya, kita sering kerjasama, setiap bulannya pasti kita akan buat kegiatan juga. Nah, kalau kesibukan sendiri sekarang Ade lagi sibuk apa aja? Kalau kesibukan sih paling kerja aja. Sekarang
Seringnya sih sebagai MC. Oke. Iya, cuman memang keseringannya dipakainya nggak di Indonesia. Oh gitu. Iya. Di luar negeri malah. Iya. Kebanyakan di mana? Malaysia. Cina. Oke. Sama di Thailand. Kok bisa gitu? Nah, ini mungkin bisa di-share. Kok bisa? Ada lebih banyak jobnya istilah kata di luar negeri, gimana tuh? Mungkin ini sebuah keberuntungan juga kali ya, Iya, karena networknya atau? Iya, sepertinya karena network juga. Jadi Mas Arga itu bekerja sama dengan ada namanya Pelita Mais, yang mana Pelita Mais ini banyak eventnya itu dengan KBRI. Oke. Jadi waktu itu audisi sih juga ya, audisi untuk juga ya. Bisa jadi MC. Di tahun 2021 awal mula ke Turki waktu itu. Ya, dari situ akhirnya sampai berjalan sampai sekarang, setiap event itu pasti tetap masih dipercayakan. Wah, keren. Jadi makanya pertemuan itu kadang bisa membuka peluang-peluang ya. Iya, ketemu 2000 kemarin, kemarin ya. Iya. Ketemu kemarin toto jadi itu. Iya, ketemu betul. Mas Arga juga kebuka peluang-peluang ya, sampai go internasional. Iya, benar sekali. Itu dia part of namanya silaturahmi. Silaturahmi, ya. benar. Wah, keren banget. Oke, kedepannya apa nih yang akan kamu ingin wujudkan? Yang akan ingin diwujudkan ya. Sebenarnya ada banyak. Ya, salah satunya yang pertama pengen buka usaha sendiri. Apa tuh? Iya, pastinya dari bidang fashion. Ya, sebenarnya udah pernah dulu, tapi waktu itu karena COVID, jadinya bangkrut. Kamu pengen fashion ya? Iya. Aku kenalin ya. Oh boleh banget. Ya. Iya. Ntar kamu pengennya apa nanti? Oke, boleh. Iya. Aku kenalin ya, siapa tahu bisa berkolaborasi. Boleh banget. Sama yang produksinya. Oh iya boleh. Nah kan dapat lagi. Dapat lagi oke. Iya, terus juga pengen punya rumah singgah sih. Oh, rumah singgah. Jadi apa tujuannya rumah singgah? Tujuan apa rumah bagian dari karyawan 1000 kebaikan itu? Iya. Enggak tahu ya, dari kecil itu mungkin karena kedua orang tua tuh selalu mengajarkan gini, selagi kita bisa membantu, kita harus membantu. Kalau kita nggak bisa membantu dengan materi, bantu dengan tenaga. Iya. Konsepnya apa rumah singgah itu? Kalau boleh di-share, siapa tahu yang nonton juga ini. Iya. Jadi ada sangat senang dengan anak kecil ya. Pengennya itu jadi terinspirasi dari teman juga, dia buat rumah singgah untuk anak-anak di Sumatera Utara ya. Jadi ada satu daerah itu memang mereka anak-anaknya butuh perhatian. Mereka sebagian punya orang tua, tapi orang tuanya lebih berpikiran mencari uang itu lebih penting daripada belajar. Ya, jadi realita hidup ya, realita kehidupan gitu ya. Memang itu benar gitu ya. Tapi kan anak umur 7 tahun, 8 tahun sudah disuruh jualan di lampu merah. Itu kan sangat disayangkan gitu. Jadi tujuannya untuk membuat rumah singgah itu mereka boleh tetap bekerja mencari uang, tapi biar mereka juga bisa tetap merasakan pendidikan. Di situ di rumah singgah itu ya. Minimal bisa membaca ya. Membaca dan lain-lain. Iya, minimal itu karena pendidikan itu kan satu hal yang sangat penting. Kamu pengennya bikin di mana? Pengennya di Medan karena asalnya dari Medan ya. Jadi harus dari lingkungan sendiri dulu. Iya. Kalau memang rezekinya baik dan bagus, banyak yang support baru di beberapa daerah. Ya kalau suatu yang buat bantu orang lain, dukung lain biasanya juga mestakung ya, semesta alam mendukung. Iya betul sekali ya. Biasanya seperti itu. Tujuannya kan baik ya, semoga banyak yang nonton, bisa nanti saya juga kalau udah kenal nanti saya info juga ya. Iya boleh. Nah, ada ya. Ya kan kok pasti banyak nih kan linknya. Kita nggak pernah tahu ya, coba tahu depannya ya. Oke, nah Adi sendiri pasti kan udah banyak ikutan kompetisi nih. Nah apa core value atau rahasia sukses versi Ade nih, tips suksesnya buat yang nonton? Tips sukses ya. Iya. Yang pertama, kita jangan pernah malu untuk terus belajar. Ya, karena pastinya meskipun sudah banyak ikut ini itu, tetap aja kita butuh yang namanya belajar dari orang baru yang kita kenal. Dan harus tetap percaya diri, itu juga satu hal yang penting. Dan ya jangan pilih-pilih teman juga ya. Berteman dengan siapa aja karena kita nggak pernah tahu siapa tahu orang ini yang ini itu bisa membawa keberuntungan untuk kita dan bisa memberikan kita pengetahuan yang baru. Benar. Iya, jadi itu sih tips sukses. Itu tuh, wow, Adik, thank you so much ya udah sharing, udah berbagi. Semoga apa yang menjadi impian ini menjadi kenyataan.
tadi rumah singgah dan juga bisnisnya nih. Iya, itu penting. Nah, bisnis juga kan? Iya, itu pasti penting sih. Thank you ya, Dek. Ada lagi yang ingin disampaikan tadi? Nggak ada sih, paling ya untuk teman-teman, khususnya untuk para perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan tapi tidak berani untuk bersuara. Jangan pernah takut. Menjadi penyintas kekerasan itu bukan suatu hal yang buruk. Kita pasti bisa bangkit. Kalau kalian butuh bantuan, kalian bisa hubungi ke relawan 1000 Kebaikan. Mantap. Thank you so much, Ade. Ya, terima kasih juga. Teman-teman, bikin video kali ini semua bermanfaat. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagramnya Ade Yunita Batubara. Sampai jumpa next episode. Saya Ruben juga Ade. Bye bye.